Di setiap daerah yang berdekatan sekali dengan jalur rel kereta api, biasanya seringkali ada pintu penyeberangan, baik yang resmi dari KAI ataupun yang biasa dibikin oleh warga sekitar. Nah, kisah kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari penjaga palang pintu. Namanya adalah Pak Supri. Beliau dipercaya oleh warga sekitar untuk menjaga gardu perlintasan rel kereta api. Memang, gardu ini tidak resmi dari KAI. Ini hanya inisiatif dari warga sekitar. Mengingat di daerah situ seringkali terjadi kecelakaan kereta api. Karena memang di situ tidak ada palang pintunya. Karena banyak kejadian, warga di sana pun sepakat. Mereka membuat sebuah gardu dan gardu itu akan dijaga. Jadi biasanya ketika kereta akan lewat dan membunyikan klaksonnya, nah Pak Supri ini biasanya keluar. Dia akan melambaikan bendera untuk menandakan bahwa ada kereta yang lewat. Saat itu belum terpikir oleh warga di sana untuk membuat palang ala kadarnya dari bambu. Jadi mereka hanya memberikan tanda berupa bendera saja yang dikibarkan oleh Pak Supri. Nah, kisah ini dialami oleh Pak Supri setelah beberapa bulan dia menjaga gardu perlintasan rel tersebut. Awalnya Pak Supri ini memang mau tidak mau untuk menjaga gardu di sana. Mengingat usianya yang sudah sepuh juga, ditambah memang dia sibuk dengan profesinya di sawah. Tapi karena desakan beberapa warga, ditambah lagi karena beliau juga linmas di sana. Jadi akhirnya beliau mau. Dengan catatan, siangnya yang jaga itu bukan Pak Supri, melainkan para pemuda di sana. Nah, sedangkan Pak Supri ini, dia kebagian jaga itu pada malam hari. Biasanya Pak Supri ini menunggu di dalam gardu. Nah, gardu ini memang dibuat bangunan permanen. Ukurannya 2 kali 2 meteran. Jadi lumayanlah buat tidur juga di sana. Kalau hujan juga tidak kehujanan. Namun, dari gardu tersebut menuju pemukiman warga itu jaraknya lumayan jauh. Itu ke belakang dari gardu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 meter. Barulah itu ada rumah. Sedangkan ke seberang rel itu mungkin sekitar 80 meter baru ada rumah lagi. Sedangkan di kanan dan kirinya sepanjang rel tersebut itu hanya perkebunan. Tak ada pemukiman sama sekali. Nah, Pak Supri masih ingat pertama kali dia mengalami kejadian seram. Saat itu, kalau tidak salah, malam Selasa. Dari sore hari, hujan sudah turun. Bahkan sampai malam harinya, hujan masih belum reda. Seperti biasa, Pak Supri berjaga di gardunya. Radio kesayangan yang selalu menjadi temannya dia nyalakan. Sambil menikmati kopi dan sebatang rokok, dia mendengarkan siaran-siaran dari radio kesayangannya tersebut. Hingga tak terasa saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10. Dari kejauhan, Pak Supri mendengar. Tampaknya ada sebuah kereta yang lewat. Saat itu, Pak Supri keluar. Khawatirnya di jam-jam seperti itu, biasanya ada karyawan yang memang pulang bekerja yang sering melintas di sana. Nah, Pak Supri melihat keluar. Namun di luar itu sepi, tak ada siapapun. Tapi tetap, Pak Supri melambaikan bendera, menandakan ada kereta yang lewat, sambil dia sorotkan lampu senter untuk melihat sekitar. Tak berapa lama, kereta pun melintas. Setelah kereta melintas, Pak Supri masuk kembali ke dalam. Dia duduk melanjutkan mendengarkan siaran radio. Nah, mungkin sekitar setengah jam atau 25 menitan, Pak Supri mendengar ada suara motor yang mendekat.
Motor ini sepertinya berhenti di dekat gardu yang dijaga oleh Pak Supri. Pak Supri keluar. Nah, ketika Pak Supri keluar, Pak Supri melihat tampak ada dua orang, dia mengenakan pakaian seperti petugas dari kereta api. Kedua orang ini langsung menghampiri Pak Supri. Dia bertanya, "Malam Pak." "Ya, iya malam Pak, ada apa?" ujar Pak Supri seperti itu. "Maaf Pak, saya mau tanya, apa betul tadi di sini ada kecelakaan Pak?" Mendengar ucapan seperti itu, Pak Supri langsung terdiam. "Loh, jam berapa kejadiannya Pak?" "Barusan Pak, mungkin sekitar setengah jam yang lalu Pak," ujar penjaga tersebut. "Perasaan tadi gak ada kecelakaan deh Pak. Memang titiknya di sini Pak." "Iya, tadi kata masinis yang lewat, saat dia melewat gardu yang ini, dia menabrak seorang perempuan. Perempuan itu menyeberang ke rel, dia mengenakan pakaian putih kalau tidak salah. Nah, ketika ditabrak kan memang ngedadak, dia masinis ini belum sempat ngerem. Jadi dia memutuskan berhenti saja di stasiun depan. Dan dikabari lah, makanya kami kesini untuk ngecek. Tadi saya dari sini Pak. Saya juga tadi nandain kalau ada kereta lewat. Bahkan sampai kereta melintas pun saya masih melihat Pak, ada apa-apa Pak. Kalau memang ada tabrakan, biasanya ada benturan Pak. Kalau tidak ada suara jeritan, masa tidak sama sekali Pak?" Tapi tetap petugas itu tidak percaya. Jadi Pak Supri ditemani oleh petugas tersebut mulai mencari. Mereka masih menebak-nebak, apa masinis ini salah lihat atau memang dia benar-benar menabrak orang. Saat itu mereka semua berjalan ke arah kanan. Nah, ke arah kanan ini masih daerah perkebunan. Mereka coba berjalan menyusuri rel tersebut. Nah, mereka berjalan di kanan kiri masih tidak melihat ada apa-apa. Hujan juga saat itu masih belum reda. Hanya rintik-rintik, tapi cukuplah membuat suhu badan menjadi dingin saat itu. Setelah berjalan kurang lebih mungkin sekitar 200 meter dari gardu tersebut, tidak ada jejak kecelakaan sama sekali. Ya kalau memang ada, biasanya ada bekas-bekasnya. Bekas darah atau ceceran tubuh dari si korban. Nah, ini tidak sama sekali. Nah, Pak Supri dan petugas KAI ini mulai putar balik kan. Mereka hendak mencari ke arah berlawanan. Nah, saat sedang berjalan mungkin sekitar 50 meteran dari titik terakhir mereka berhenti, Pak Supri melihat ke arah kiri. Nah, ketika itu Pak Supri melihat ada seorang perempuan. Perempuan itu tergeletak tepat di samping semak-semak. Mengenakan pakaian putih, rambutnya panjang. Tapi sebelum mendekat dan sebelum Pak Supri hendak memberitahu petugas tersebut, di situ timbul pertanyaan. Kenapa? Kalau memang perempuan itu adalah korban tabrakan kereta, harusnya dia hancur. Maaf, biasanya korban yang ketabrak kereta, apalagi sekaligus gitu, biasanya hancur tubuhnya. Nah, ini masih mulus. Bahkan dari bajunya, selintas Pak Supri tidak melihat ada jejak darah. Nah, si petugas KAI ini itu berjalan ke depan. Jarak dari Pak Supri menuju ke petugas tersebut mungkin sekitar 5-7 meteran. Nah, Pak Supri memutuskan untuk mendekat ke arah perempuan itu untuk memastikan kalau pandangannya ini benar. Dia berjalan. Mungkin jarak sekitar 3 meteran lagi, Pak Supri nengok kan kepada kedua petugas itu. Pak, ini bukan Pak korbannya. Ucap Pak Supri seperti itu kan. Kedua petugas itu berbalik. Mana Pak? Nah, saat
kedua petugas itu menyorotkan lampu senternya ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Supri, kedua orang tersebut tidak melihat, namun berbeda dengan apa yang dilihat Pak Supri. Kedua petugas itu tidak melihat ada perempuan yang tergeletak di sana. Sedangkan Pak Supri masih bisa melihat itu ada perempuan tergeletak di depannya. Pak Supri bahkan memanggil kedua petugas itu. Kedua petugas itu bahkan menghampiri. Pak Supri mendekat ke arah perempuan itu. Malahan kini dia benar-benar dekat. Dia pegang kainnya. Tapi kedua petugas itu malah menatap Pak Supri dengan tatapan yang aneh. "Pak, itu bukan orang, Pak. Itu hanya kain spanduk, Pak," ucap kedua orang tersebut. "Ya sudah, Pak, kita kembali aja ke pos, Pak. Mungkin masinisnya salah lihat, Pak," ujar petugas itu kan. Akhirnya kedua petugas itu jalan duluan kan. Tinggallah Pak Supri. Nah, Pak Supri masih yakin ini yang di depannya perempuan. Tapi perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Posisinya membelakangi, telungkup. Namun ketika kedua orang itu menjauh, tiba-tiba Pak Supri yang masih memegang kainnya tersebut merasakan kalau kainnya itu bergerak. Bergerak? Loh, Pak Supri langsung nengok kan. Nah, begitu dia nengok, dia menyadari sosok yang ada di depannya itu tiba-tiba bangkit dan langsung memperlihatkan wajahnya. Di titik inilah Pak Supri tahu kalau yang dilihatnya ini bukan manusia. Wajah perempuan itu hancur. Bagian wajahnya sebelahnya sudah tidak berbentuk sama sekali. Yang menempel hanya mata kirinya saja. Itu pun kulitnya sudah tidak karuan. Terus bagian dari lehernya ini seperti patah. Perempuan itu seperti menyeringai, tapi rahang bawahnya ini itu tulangnya tidak menyambung. Refleks Pak Supri tanpa diperintahkan lagi dia langsung berlari. Dia langsung berlari berteriak, "Tolong, setan, Pak! Setan, setan!" Bahkan kedua penjaga atau petugas kereta ini yang berjalan duluan dari Pak Supri itu disalib sama Pak Supri. Mereka heran kan, karena mereka tidak melihat apapun, mereka berjalan santai. Sedangkan Pak Supri langsung masuk ke gardu saat itu juga. Dia diam di pos. Nah, kedua orang ini langsung mendekat kan kepada Pak Supri. "Pak, lihat apa, Pak?" Pak Supri diam. Dia mendadak pucat, takut. Tangannya gemetar. Bahkan gelas yang dipegangnya yang hendak dia minum itu sampai tumpah-tumpah. Saking tangannya gemetar hebat. Kedua orang itu menatapnya. "Udah, Pak. Mungkin yang tadi Mas ini lihat juga bukan manusia. Kalau sekiranya takut, Pak, mending pulang aja, Pak. Apalagi sendirian di sini, Pak," ucap kedua orang tersebut. Pak Supri masih belum bisa menjawab. Mulutnya masih gemetar, tangannya juga masih gemetar. Kedua orang itu yang tadinya mungkin langsung mau pamit, melihat kondisi Pak Supri seperti itu, diam dulu. Diam dulu, mungkin sekitar 15 menitan. Pak Supri sudah mulai tenang. Setelah itu kedua orang itu pamit. Tinggallah Pak Supri di sana. Saat itu niatnya Pak Supri ingin pulang. Tapi dia mikir, karena nanti jam 12 sampai jam 1 itu biasanya banyak karyawan yang lewat. Sedangkan di jam tersebut, kalau tidak salah, itu ada 2 kereta yang lewat di jalur tersebut. Dan kejadian kecelakaan itu biasanya terjadi di antara pukul 1 atau pukul setengah 1. Beberapa kejadian yang lalu pun kejadian seperti itu. Nah, berkaca dari kejadian itulah, akhirnya Pak Supri mengalah. Dia tidak pulang. Dia coba melawan rasa takutnya dan bertahan di gardu perlintasan tersebut. Dalam pikirannya, kalau sampai ada apa-apa, pasti dia yang ketempuhan. Dia coba menghilangkan rasa takutnya dengan menyalakan radio.
sambil menikmati sebatang rokok. Satu batang, kedua batang, nah ketiga ini dia sudah mulai melupakan rasa takutnya. Apalagi siaran dari radio ini memang memutar lagu-lagu yang disukai oleh Pak Supri. Namun saat Pak Supri sedang menghisap rokok yang ketiga ini, tiba-tiba bunyi dari radionya ini itu berubah. Seperti kehilangan sinyal. Jadi kresek-kresek. Nah, Pak Supri coba memutar kan, mencari gelombang yang lain. Nah, begitu dia cari, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan perempuan. Perempuan itu merintih dan meminta tolong kepada Pak Supri. Pak Supri yakin suaranya ini itu berasal dari siaran di radio. Pak Supri coba mencari siaran yang lain, tapi suaranya sama. Karena takut, akhirnya dia cabut kan. Dia cabut, suara itu menghilang. Ada mungkin sekitar 2-3 menitan dengan situasi yang hening. Di luar hujan juga sudah reda. Namun tak berapa lama, Pak Supri mendengar ada klakson kereta. Cepat-cepat Pak Supri keluar. Begitu dia keluar, dia membawa bendera dengan lampu senter. Begitu dia menyorotkan ke seberang sambil melambaikan bendera, di seberang Pak Supri melihat ada seorang perempuan, bajunya putih, rambutnya panjang. Dia berdiri di seberang. Pak Supri saat itu langsung ngeh. Apakah itu perempuan yang tadi dia lihat? Tak berapa lama kemudian, saat kereta ini melintas, sosok perempuan itu berjalan dengan santainya menyeberang rel tersebut. Dari pandangan Pak Supri terlihat perempuan itu ditabrak oleh kereta api. Pak Supri sempat kaget karena mengira perempuan itu manusia. Namun tak berapa lama kemudian Pak Supri menyadari perempuan yang ditabrak oleh kereta api tersebut itu masih berdiri di rel. Dan kali ini dia memperlihatkan wajahnya yang rusak, persis seperti yang tadi Pak Supri lihat di dekat semak-semak. Tanpa pikir panjang, Pak Supri langsung masuk lagi ke dalam. Dia kunci, dia bersembunyi di kolong. Posisi di gardu tersebut hanya ada satu jendela. Jendela tersebut itu tidak ada gordengnya sama sekali. Nah, Pak Supri bersembunyi. Tak berapa lama, mulailah ada ketukan di pintu gardu tersebut. Pak, tolong, Pak. Pak Supri tambah ketakutan saat itu. Dia bingung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa pasrah dan berdoa. Apalagi saat itu jam pulang karyawan yang biasa melintas ke jalur tersebut itu masih lumayan lama. Ditambah suara ini terus saja terdengar di luar, tepat di depan pintu gardu tersebut. Dengan suara ketukan yang terus berulang. Bahkan suaranya ini terdengar sangat lirih. Benar-benar menyakiti. Pak, tolong Pak, tolong. Pak Supri menutupi tubuhnya dengan sarung saat itu. Dia hanya bisa berharap sosok itu lekas-lekas pergi meninggalkannya. Dia benar-benar takut saat itu. Namun tak berapa lama kemudian, suara itu menghilang. Pak Supri masih diam. Dia belum berani saat itu melihat ataupun duduk. Dia masih jongkok di bawah di kolong kan. Dengan tangan yang masih gemetar. Sarung menutupi seluruh tubuhnya. Hingga tak berapa lama kemudian, terdengarlah suara kentungan. Kentungan ini biasa digunakan oleh para ronda malam yang memang berkeliling. Kebetulan di daerah tersebut masih aktif rondanya.
Apalagi kalau pukul 11 sampai ke 12, biasanya para ronda ini sering mampir ke gardu perlintasan Pak Supri. Ya hanya sekedar untuk ngopi. Mendengar suara kentungan seperti itu, Pak Supri cepat-cepat bangun. Bangun, dia buka kan? Dia buka, tampak ada beberapa bapak-bapak yang sedang berjalan ke arah tersebut. Pak Supri kan langsung melambai-lambai. "Woi, Pak, sini, cepetan!" Ucap Pak Supri seperti itu. Nah, mereka pun berlarian menghampiri Pak Supri. Ditanya, "Kenapa, Pak?" Pak Supri lalu menceritakan apa yang dia lihat. Tapi apa respon para peronda itu? Mereka malah meledek Pak Supri. Katanya Pak Supri tua-tua masih takut sama setan. Padahal udah beberapa bulan jaga di sini. Diledek seperti itu, Pak Supri hanya bisa diam. Ya memang kalau secara umur Pak Supri udah tua. Ya tapi tetap saja, namanya takut ya takut. Beda pandang usia, pikir Pak Supri seperti itu. Nah, hingga pukul 1, para peronda itu masih menemani Pak Supri. Sampai para pekerja pabrik itu mulai pada pulang, menyeberang, dan alhamdulillahnya di sana tidak ada kejadian apa-apa. Setengah 2, para ronda ini memutuskan untuk kembali ke pos. Katanya beberapa teman-temannya masih berjaga di sana, tidak enak juga. Nah, Pak Supri mulai bimbang saat itu. Dia mulai bimbang antara bertahan di gardu atau ikut ke sana. Kalau bertahan, takutnya sosok itu muncul lagi. Dia juga tak mungkin mendapatkan kesempatan ditemani lagi kan, ditemani sama peronda ini. Jadi malam itu dia putuskan untuk ikut bersama para ronda malam tersebut. Ikut ke sana di pos. Nah di pos mereka kembali berbincang. Ya Pak Supri saat itu masih diledek kan sama teman-temannya ini. Kebetulan para ronda malam ini memang umurnya tidak terlalu jauh dengan Pak Supri. Singkat cerita, paginya Pak Supri langsung meriang. Mungkin karena dia bergadang, shock juga dengan kejadian tadi malam, Pak Supri langsung demam tinggi saat itu. Nah, karena Pak Supri demam tinggi, otomatis gardu perlintasan rel malam tidak ada yang menjaga. Tapi saat itu, jadi RW di sana itu menunjuk yang ronda malam itu dipecah. Jadi 2 orang atau 3 orang jaga di sana. Jadi giliran untuk menggantikan Pak Supri saja. Nah, ronda malam yang ditunjuk untuk jaga di sana, sebut saja namanya Pak Diki dan Pak Chandra. Kebetulan mereka juga memang seprofesi dengan Pak Supri, petani, sama-sama petani gitu kan. Malamnya pada pukul 8 mereka sudah berjaga di sana. Berbekal kopi, singkong rebus, rokok. Kalau radio memang Pak Supri simpan di sana. Dan untuk air juga memang di gardu tersebut disediakan air mineral. Jadi santai. Sampai pukul setengah 10 malam belum ada kejadian apa-apa. Nah, dari setengah 10 menuju jam 10, nah disitulah mulai muncul keanehan. Jadi saat itu Pak Diki sama Pak Chandra ini dia ngobrol sambil dengarkan radio kan, sambil ngopi singkong rebus di dalam. Hingga tak berapa lama Pak Diki dari arah pintu, posisi pintu dibuka saat itu. Dia melihat di seberang rel itu ada yang jalan. Ada yang jalan, itu jalannya di tengah rel kereta. Jalan. Pak Diki melihat kan, terus dia soroti. Begitu dia soroti, tampak itu seperti perempuan. Perempuan itu nunduk, dia seperti sedang berjalan dan mencari sesuatu. Hingga akhirnya Pak Diki bilang kepada Pak Chandra, "Pak, itu ada perempuan di sana." Pak Chandra bilang saat itu, mungkin orang gila, ngapain malam-malam jalan nyusurin kereta api, apalagi perempuan. Pak Chandra seperti itu. Nah Pak Diki lihat lagi kan, dari tampilannya tidak seperti orang gila Pak. Pak Diki bangun kan, dia keluar dari gardu. Pak Chandra ikut di belakangnya.
Dia juga melihat perempuan itu berjalan, terus sudah melewati gardu. Mungkin jaraknya sekitar 5 meteran. Nah, dia berhenti di satu sisi di dekat semak-semak. Nah, dia ke dekat semak-semak tersebut seperti sedang mencari sesuatu. Loh, Pak Diki dan Pak Chandra itu masih melongo di sana. Perempuan itu berjongkok di dekat semak-semak. Karena penasaran, kedua bapak-bapak ini kan memutuskan untuk mendekat ke sana. Mereka mendekat, berjalan. Nah, setelah dekat ditanya, "Mbak, cari apa? Kok malam-malam begini?" Ucap Pak Chandra saat itu. "Ini Pak, cari yang jatuh." "Apa yang jatuh?" Pak Diki mulai mendekat. Posisi mereka itu tepat di belakang perempuan tersebut. Pak Diki dan Pak Chandra itu berada posisinya di rel. Sedangkan perempuan itu sudah di luar rel, di dekat semak-semak. Hingga tak berapa lama, perempuan itu bangkit dari jongkoknya. Pas bangkit, di situ mulai tercium aroma bau yang tidak sedap. Bau amis dan bau busuk. Benar-benar menyengat saat itu. Bahkan Pak Chandra dan Pak Diki langsung menutup hidungnya. Karena bau ini benar-benar tidak sedap. Ucap Pak Chandra yang saat itu sampai muntah-muntah. Dan tak berapa lama, perempuan itu membalikkan badannya. Dan ketika dia membalikkan badannya, apa yang dilihat oleh kedua bapak-bapak itu benar-benar di luar nalar. Sosok perempuan dengan wajah hancur, bola matanya ini tidak ada satu. Dia bilang, "Bola mata saya hilang satu, Pak. Tolong cariin, Pak." Dan tak berapa lama dari situ, entah kebetulan atau tidak, dari jauh terdengar suara kereta saat itu. Pak Diki yang posisi saat itu kesadarannya masih full, ya walaupun takut, dia langsung melompat. Pak Chandra saat itu entah kenapa dia melongo, refleks, ditariklah tangan Pak Chandra dan dibanting saat itu. Alhamdulillahnya begitu kereta lewat, kedua bapak-bapak ini sudah menghindar dari rel tersebut. Sedangkan setelah kereta itu melintas, sosok perempuan itu menghilang. Hanya suara cekikikan tawa yang menggema di wilayah tersebut. Kedua orang itu langsung berlari masuk dulu ke pos kan saat itu. Mereka masih terdiam, saling berpandang-pandangan tanpa bersuara. Mereka masih shock, apalagi Pak Chandra saat itu. Kalau saja dia tidak ditarik oleh Pak Diki, mungkin dia sudah tidak tahu nasibnya seperti apa. Di sela-sela sedang menenangkan diri ini, tak berapa lama, mereka mulai mencium kembali. Ada aroma bau busuk yang sungguh menyengat. Kali ini benar-benar menyengat. Mereka diam. Matanya mulai memperhatikan sekeliling. Khawatirnya sosok itu muncul. Namun tak berapa lama, lampu yang berada di dalam gardu itu mati. Karena kedua bapak-bapak ini memang ketakutannya sudah muncak, tanpa pikir panjang mereka langsung lari keluar. Mereka berlari ke pos ronda. Saat itu mereka tidak melihat sosok itu muncul atau tidak. Yang mereka tahu, begitu lampu mati mereka langsung lari keluar dan menuju pos ronda. Lari hingga akhirnya sampai di pos ronda. Kebetulan teman-temannya belum berkeliling, masih lengkap di pos ronda saat itu. Melihat kedua orang ini yang ketakutan, ditanyalah kenapa. Mereka bercerita bahwa mereka tadi habis melihat setan di dekat
pos sana. Nah, mendengar ceritanya ada yang tidak percaya, ada yang percaya juga. Karena kemarin kan Pak Supri mengalami hal yang sama juga. Kali ini dua orang ini mengalami hal yang sama juga. Hingga akhirnya mereka berdua ditemani oleh ketiga temannya kembali ke pos. Sedangkan sisanya yang ronda masih bertugas. Mereka kembali kan ke pos, ditemani oleh ketiga temannya. Namanya Jajang, Wahyu, dan Yuda. Ketiga orang ini. Mereka kembali ke sana. Nah, sampai di sana dari kejauhan, lampu pos ini menyala. Namun, ketika mereka masuk ke pos, singkong rebus yang masih di dalam sebuah mangkuk. Posisinya saat itu masih banyak. Mereka semua kaget melihatnya. Karena posisi singkong rebus tersebut itu dipenuhi oleh belatung. Dan di dalam pos tersebut mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap. Hampir mirip seperti bau bangkai. Jajang, Yuda itu mulai ketakutan saat itu. Mereka mulai mempercayai apa yang diceritakan oleh kedua bapak-bapak ini. Jangan-jangan betul. Mereka mulai menyalakan senter dan sekeliling. Di sekeliling tidak ada apa-apa. Suara hening saat itu. Hanya terdengar suara burung-burung malam yang menambah mencekamnya malam di sana. Nah, kedua bapak-bapak ini kan mereka bingung karena masih tugas. Jadi akhirnya mereka meminta ketiga ini untuk menemani sampai pukul 1 lah. Seperti Pak Supri. Dan setelah itu mereka akan pulang. Nah, ketiga orang ini pun sanggup menemani. Mereka tak ada yang berani masuk ke dalam pos. Karena aroma bau menyengat itu masih kuat di dalam. Mereka di luar. Untuk menghilangkan hawa dingin, kebetulan di dekat pos tersebut ada tumpukan kayu bakar. Mereka bikin api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh saat itu. Nah, Yuda, Jajang itu coba mengalihkan pemikiran mereka supaya tidak fokus ke rasa takut mereka. Ngobrol sambil bercanda. Mengalihkanlah pembicaraan. Tepat di pukul 11:30 malam, rasa kantuk mulai menyerang saat itu. Pak Diki tampak matanya sudah mulai terpejam. Matanya seakan berat untuk menahan rasa kantuknya. Rasa takutnya mungkin sudah sirna saat itu. Berbeda dengan Pak Chandra dan Yuda yang masih melek saat itu. Mereka ngobrol. Kebetulan topik yang dibicarakan oleh mereka ia seputar masalah tanaman di sawah. Sedangkan Jajang ngobrol sama Wahyu. Tak berapa lama dari sana, tiba-tiba mereka mendengar ada suara angsa atau soang. Yang lagi ngobrol tiba-tiba langsung berhenti. Mata mereka langsung mencari di keberadaan suara tersebut. Suara itu dekat. Mereka mengingat-ingat. Di sekitar sana tidak ada yang melihara angsa. Terus ini angsa dari mana? Hingga tak berapa lama mereka menyadari suara itu seperti berasal dari dalam pos tepat di gardu jaga tersebut. Pak Diki yang saat itu matanya mengantuk itu mendadak langsung bangun. Mereka semua terdiam. Jajang mulai bangkit. Dia mulai mengeluarkan lampu senternya. Diikuti oleh Yuda, terus Wahyu, sedangkan Pak Diki dan Pak Chandra mereka masih duduk. Tapi mereka melihat Jajang mulai membuka pintu pos. Nah, begitu dibuka, di tempat duduk yang biasa digunakan Pak Supri
atau yang jaga di sana untuk duduk, itu di situ duduk seorang perempuan pakai baju putih, wajahnya hancur, sebagian tubuhnya ini dipenuhi oleh darah. Itu terlihat menatap ke arah mereka. Posisinya benar-benar menyeramkan saat itu. Jajang yang posisinya paling depan tertahan oleh Wahyu dan Yuda. Akhirnya saat hendak lari itu mereka saling dorong. Sedangkan Pak Diki dan Pak Chandra begitu melihat selintas udah takut. Mereka langsung lari duluan. Jajang saat itu kan paling belakang. Apalagi sosok perempuan yang ada di dalam pos itu langsung mengeluarkan suara tawa cekikikan yang benar-benar mengerikan. Yuda, Wahyu, posisi saat itu dengan susah payah akhirnya bisa melepaskan diri dan lari. Terakhir Jajang, paling belakang, karena posisi jatuh kan. Dia bangkit, nah begitu hendak lari, dia malah tersandung dan jatuh lagi. Tepat ketika dia hendak bangun, dia melihat di samping kanannya ini, di samping kanannya, sosok itu sudah berdiri, memperlihatkan wajahnya yang hancur. Dan dengan lirih dia bilang, "Tolong saya, Pak. Tolong." Dan seketika itu Jajang langsung pingsan di sana. Dia tidak sadarkan diri. Teman-temannya berlarian. Mereka kembali ke pos ronda. Sampai di pos ronda mereka menceritakan kejadian yang mereka alami. Namun setelah Yuda dan Wahyu datang, mereka tidak melihat Jajang. Awalnya ditunggu, mungkin sekitar 15 menitan. Namun si Jajang tak kunjung datang, akhirnya sepakat semua ke sana untuk nyari si Jajang. Sampai di pos, terlihat Jajang tergeletak di luar dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jajang digotong ke dalam, dia coba dibangunkan. Sedangkan saat itu di sana sudah tidak ada bau amis, suara-suara yang aneh sudah tidak ada. Mungkin karena banyak orang yang jaga di sana. Jadi sosok itu mungkin menghilang. Nah, begitu si Jajang sadar, dia masih shock. Dia masih ketakutan karena melihat begitu dekat dengan sosok tersebut. Takut ya. Sepakatan malam itu ronda semuanya berjaga di sana sampai pukul 1. Selepas pukul 1, mereka akhirnya pulang kembali ke pos. Pagi harinya geger di sana. Pak Supri yang saat itu baru saja mendingan dari meriangnya mendengar kejadian yang dialami oleh para bapak-bapak tadi malam, nyalinya kembali ciut. Dia bahkan bilang kepada istrinya bahwa dia sudah tidak mau jaga di sana. Dia takut terjadi apa-apa. Apalagi mendengar kejadian Pak Diki dan Pak Chandra yang hampir tertabrak oleh kereta. Mendengar keluhan seperti itu, akhirnya bingung saat itu RT dan RW di sana kan. Kalau tak ada yang mau jaga, mau bagaimana di sana? Sore itu Pak RW di sana mulai bermusyawarah. Jadi nanti akan diberikan penerangan sepanjang jalur tersebut. Selesai diberikan penerangan, penjagaan malam di sana bisa dilepas. Jadi jaganya siang saja. Kalau malam memang takut. Nah di situ warga sepakat. Tapi untuk pembagian malamnya ini, itu pada nggak ada yang mau. Hingga akhirnya Pak RW sendiri menunjuk saat itu. Ada beberapa orang mau tidak mau mereka harus jaga di sana. Sengaja sekarang portioningnya dibanyakin. 5 orang. Tidak tanggung-tanggung saat itu. Dan itu bergantian. Jadi biasanya yang ronda malam ini itu jumlahnya 10 orang. 10 di pos ronda, 10 di gardu perlintasan. Jadi nanti pukul 10 atau pukul 11 mereka gantian tukar jaga. Seperti itu. Sedangkan Pak Supri sendiri katanya
Sampai 3 malam sebelum perlengkapan penerangan itu selesai, dia harus ikut jaga di sana. Ya, Pak Supri mengiyakan saat itu. Dia pikir banyak orang pasti aman. Malam itu pun mereka semua mulai berjaga. Alhamdulillahnya, malam pertama dilalui dengan selamat. Tak ada gangguan. Malam kedua pun begitu. Namun di malam ketiga, itu ceritanya lain. Jadi saat itu, ketika siang harinya, ada suatu peristiwa. Tak jauh dari perlintasan rel tersebut, jaraknya mungkin sekitar 1-2 kiloan dari perlintasan tersebut, ada sebuah kecelakaan. Jadi katanya saat itu, ada seorang pemuda yang sengaja menabrakkan diri saat itu. Bahkan naasnya tubuh pemuda itu hancur. Yang lebih parahnya, kepala dari pemuda ini itu terbawa sampai ke dekat perlintasan gardu yang dijaga oleh Pak Supri. Mungkin sekitar 20 meteran dari penyeberangan. Entah bagaimana itu bisa terbawa sampai di situ. Sore harinya geger. Beberapa warga yang dekat di sana pun membantu evakuasi, menyisir, mencari organ-organ dari tubuh korban ini. Karena katanya, menurut kepercayaan di sekitar, kalau sampai ada kecelakaan dan organnya sampai tidak ketemu atau bagian tubuhnya ada yang tertinggal, biasanya sosok itu akan muncul. Jadi saat itu warga takut hal itu kejadian. Sore harinya semua yang dikumpulkan dimasukkan ke kantong mayat dan dibawa oleh kepolisian saat itu. Nah, malamnya yang kebagian jaga otomatis mereka mulai parno dengan kejadian tadi sore. Tapi mau bagaimana lagi? Ini 2 malam lagi berjaga. Penerangan saat itu sudah mau rampung. Tinggal beberapa titik lagi yang hendak dipasang. Malam itu tepat pukul 9. Pak Supri, Pak Ade, Pak Tatang, Taryono, dan Tarjo. Satu lagi Cahyo kalau tidak salah. Mereka berjaga. Ada sekitar 6 orang. Seperti biasa, Pak Supri sambil menyalakan radio berada di dalam. Bapak-bapak yang lain ada yang di luar, ada yang mendengarkan radio juga, ada yang menyalakan api unggun kecil. Pokoknya suasana saat itu dibikin tidak sehening mungkin. Tepat pukul setengah 10 menuju jam 10, itu tiba-tiba hujan turun. Awalnya kecil, lama-kelamaan menjadi deras. Akhirnya orang-orang yang di luar itu masuk ke dalam. Mereka berjaga di dalam sambil kedinginan dan mendengarkan siaran radio saat itu. Di saat hujan seperti ini, saat itu memang suara hujan keras. Tapi entah kenapa, mereka semua yang ada di dalam gardu pos tersebut itu semuanya mendengar suara minta tolong. Seakan suara minta tolong ini kencang. Aneh. Padahal di luar suara hujan itu deras. Tapi suara minta tolong ini sangat jelas. Awalnya sekali. Mereka masih tidak percaya kan. Terus terdengar lagi. Sampai ketiga kali. Hingga akhirnya mereka bingung. Ini sumbernya dari mana? Kalau misalnya dari luar, kayaknya tidak mungkin. Kok bisa mengalahkan air hujan gitu kan? Pak Tatang saat itu memberanikan diri, dia keluar duluan. Dia coba menyalakan lampu senternya. Dia nyalakan, dia cari. Ternyata tak ada siapa-siapa kan. Hujan masih turun saat itu. Tapi ketika dibuka,
Suara minta tolong ini semakin kencang, aneh. Hingga akhirnya mereka inisiatif untuk mencari kan kemana. Siapa tahu memang ada orang yang benar-benar minta pertolongan. Kebetulan di pos itu ada jas hujan 3. Sisanya 2 jaga di sana. 3 orang yang jaga, 3 lagi nyari. Nah, yang 3 itu Pak Ade, Pak Tatang, 1 lagi Cahyo. Pak Supri dan yang lainnya itu jaga di pos. Beralih ke cerita Pak Tatang. Nah, begitu mereka keluar dari pos, suara itu tambah kencang, tambah jelas. Tolong, 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 tolong. Suaranya seperti itu. Mereka mencari, tapi berteriak, "Hei, di mana? Jangan bercanda. Di mana minta tolong? Di mana?" "Di sini, Pak. Di sini." Nah, begitu sampai di perlintasan, mereka bertiga mendengar suara ini berasal dari sebuah semak-semak di sebelah kiri. Awalnya mereka saling berpandangan, karena ada perasaan ragu untuk melangkah ke arah sana. Pak Ade saat itu sempat menahan. Udah biarin aja. Takutnya orang iseng atau orang niat jahat. Udah kita balik lagi aja ke pos. Ujar Pak Ade seperti itu. Tapi Pak Tatang ini ngeyel. Dia kekeh. Dia berjalan duluan. Cahyo dan Pak Ade ini itu berjalan di belakang. Di belakang Pak Tatang. Setelah mereka berjalan kurang lebih sekitar 15 meter, di seberang, di sebelah kanan, di dekat sebuah semak-semak, itu berdiri seorang pria dari tubuhnya. Nah, Pak Tatang yakin yang minta tolong itu. Ini jangan-jangan orang gila gitu kan, pikiran Pak Ade sama Pak Cahyo. Karena dari penampilannya bajunya lusuh, acak-acakan. Namun Pak Tatang tak peduli. Dia menyeberang dan mendekat tepat di belakangnya. "Mas, kenapa Mas?" "Tolong saya, Pak." Nah, setelah mendekat, tiba-tiba Pak Tatang merasakan bulu kuduknya ini merinding. Benar-benar merinding saat itu. Merinding luar biasa. Tapi sudah terlanjur kan. Dia bilang, "Minta tolong apa?" "Pasangin kepala saya, Pak." Sosok itu nengok. Kepalanya ini dipegang oleh tangannya. Jelas sekali darah masih mengucur dari tubuhnya, ini banyak luka. Pak Tatang langsung lompat berlari. Begitu juga Pak Ade dan Pak Cahyo yang posisi di belakangnya. Mereka berlari terpontang-panting saat itu. Terdengar di belakang, masih terdengar suara meminta tolong saat itu. "Tolong, Pak. Pak." Mereka berlari. Begitu sudah dekat sampai ke pos, langsung masuk. Ketiganya langsung diam. Pintu langsung ditutup. Pak Supri sudah menyadari apa yang dialami oleh ketiga orang ini. Mereka kayaknya diteror. Tanpa pikir panjang, Pak Supri nutup pintu itu, dia kunci dari dalam. Dia mengisyaratkan supaya diam. Dan apa yang ditakutkan Pak Supri saat itu benar terjadi. Tak berapa lama, suara minta tolong itu terdengar kembali. Dan kini seperti mendekat. Dan tak berapa lama, disusul dengan suara benda yang seperti menggelinding dan berhenti tepat di pintu pos tersebut. Hingga tak berapa lama disusul kembali dengan suara benturan. Benturan ini seperti bukan ketukan dengan tangan. Hampir mirip seperti ketukan dengan kepala. "Pak, tolong." Yang di dalam saat itu tidak ada yang bersuara sama sekali. Bahkan sepertinya suara napas juga tidak terdengar. Pucat,
Semua yang ada di dalam itu wajahnya pucat ketakutan, bingung. Mereka seperti terkurung di dalam sebuah ruangan 2 meter ke 2 meter dengan posisi 6 orang. Tapi mau bagaimana lagi? Keluar juga takut kan? Hingga tak berapa lama, suasana di luar menjadi hening. Benar-benar hening. Bahkan saat kereta lewat, mereka tidak keluar untuk melambaikan bendera. Ya karena memang takut untuk keluar. Sampai pukul setengah 12 kurang, kedengaran suara kentongan lagi. Waktunya gantian. Ada perasaan senang kan? Saat itu hujan juga sudah reda. Cepat-cepat Pak Supri membuka slot pintu kan. Begitu dibuka slot, orang-orang itu udah datang. Nah, gantian lah. Mereka balik ke pos ronda. Yang 5 ini jaga. Pak Supri saat itu malah ikut bersama rombongan untuk pergi ke pos. Nah, giliran 5 orang ini yang jaga. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kelima yang jaga juga mengalami hal yang serupa, tapi lebih parah. Menurut salah satunya di sana, namanya Sanusi. Sanusi saat itu sedang di dalam tidur. Begitu juga dengan yang lain. Karena mereka pikirkan cuman 1,5 jam lagi lah mereka jaga di sana kan. Namun saat itu salah satu temannya melihat ada orang yang berada di seberang itu melambai, meminta tolong. Namun begitu didekati, kepala orang itu jatuh, menggelinding. Panik hingga akhirnya temannya itu langsung lari ke pos. Sanusi dan keempat temannya ditinggal di pos. Mereka juga takut, ingin kabur tapi keburu takut. Hingga akhirnya mengurung diri di pos. Bahkan sampai pagi, sampai azan subuh barulah mereka pulang. Saking takutnya. Karena menurut mereka, di luar terdengar suara minta tolong, cekikan tawa perempuan. Pokoknya benar-benar menyeramkan. Nah, esok paginya semenjak kejadian itu, warga pun inisiatif. Hari itu penerangan harus sudah selesai. Jadi supaya malamnya tidak ada yang jaga. Kalau siang memang banyak yang jaga. Ada anak-anak Karang Taruna. Tapi kalau malamnya tidak ada sama sekali. Nah, malamnya karena memang lampu sudah diterangi, memang tak ada yang berani lagi jaga di sana. Gardu penjagaan tersebut dibiarkan kosong seperti itu. Pak Supri sendiri sudah tidak mau. Ya walaupun katanya akan dinaikkan bayarannya. Namun tetap saja. Karena bagi dia, pengalaman menakutkan seperti itu benar-benar membekas di ingatannya. Dia seakan trauma untuk jaga di sana lagi. Begitu juga dengan bapak-bapak yang lain. Karena bukan hanya sekali 2 kali. Karena kerap kali katanya setiap ada kecelakaan pasti seperti itu. Hingga akhirnya bangunan di sana dibiarkan kosong seperti itu. Hingga lapuk, hancur. Ya parahnya katanya kalau malam ada beberapa pemuda yang memanfaatkan tempat tersebut untuk berbuat asusila. Namun katanya sering diganggu. Bahkan pernah ada anak muda katanya pacaran di sana. Entah gimana pikirannya, dia membawa si perempuannya malam-malam ke sana, ke pos. Namun saat akan berniat mesum, si perempuannya malah kesurupan dan berlari saat itu. Hingga pemuda ini panik dan mencari pertolongan. Dan akhirnya perempuan itu dicari oleh beberapa warga dan diketemukan. Diketemukan lumayan jauh. Namun semenjak diketemukan juga, perempuan itu katanya lebih banyak melamun. Si pemuda ini juga shock. Nah, semenjak kejadian itu malah tak ada lagi yang berani berbuat asusila di tempat tersebut, apalagi minum-minum. Jadi tempat itu benar-benar terbengkalai. Bahkan sekarang sedikit rusak. Yang lebih parahnya, katanya menurut yang sering lewat ke perlintasan tersebut pada malam hari yang pulang dari pabrik, mereka sering melihat
kalau di dalam pos tersebut sering ada yang duduk sosok perempuan atau kadang terlihat bayangan hitam. Merasa ada laporan yang mengganggu seperti itu, inisiatif warga, bangunan tersebut akhirnya dirobohkan saja, diratakan dengan tanah. Karena khawatirnya dengan sering melihat tersebut, hal-hal itu pengendara yang lewat malah kehilangan konsentrasi yang lebih membahayakannya. Mereka tidak sadar kalau ada kereta lewat. Dan itu yang paling ditakutkan. Karena sosok itu sejatinya tidak bisa mencelakai secara langsung. Hanya rasa takut manusia lah yang membuat dirinya celaka. Dan setelah diratakan, tidak pernah terdengar lagi ada orang yang nyebrang melihat sosok-sosok di sana. Namun tetap saja, kenangan di gaduh tersebut masih membekas diingatan sebagian warga di sana. Ya karena di sela-sela kejadian seramnya ada titik lucunya, di mana rasa takut akan kejadian melihat setan selalu disertai dengan tingkah lucu ketika melarikan diri. Dan itulah yang dialami oleh para bapak-bapak di sana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.